Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah KKR kita yang keempat, namun sebelumnya kesediaan Ibu Katerina membawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa, buat kasih setia, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Terbukti pada malam hari ini kalau kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu, itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami akan mulai ibadah KKR kami. Kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian pelayanan. Urapi mereka dan kasih kuasa-Mu ya Bapa, sehingga setiap kami memperoleh berkat. Kami buka ibadah KKR kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita menaikkan pujian sukacita kita pada Tuhan. Kita nyanyikan pujian nama-Mu dahsyat. When I
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita menaikkan pujian jejak Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini dengan sikap penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur untuk kesempatan saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, merenungkan bagian firman-Mu ini, supaya kebenaran firman Tuhan ini
akan menjadi bagian kami, yang akan meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan, dan juga memberikan semangat bagi kami untuk kami terus melayani Tuhan. Berkati kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu supaya kebenaran firman-Mu akan berbicara secara pribadi di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini dalam tangan anugerah Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan malam hari ini saya akan membawa kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu subtema yang kecil namun berpengaruh, yang didasarkan pada Matius 13 ayat 31 sampai dengan 35. Di dalam bagian ini, Matius 13 ayat 31 sampai dengan 35, firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam sejarah Tiongkok atau negara Cina, ya, ada satu kaisar atau satu raja yang begitu hebat, yang muncul beberapa ataupun ribuan tahun yang lalu, ya. Kaisar ini seorang yang begitu hebat, atau raja ini seorang yang begitu hebat, yang bisa membangun tembok besar Cina, ya. Kaisar ini mempunyai satu kerinduan, ya, satu keinginan supaya dia bisa hidup demikian lama, ya. Dia mempunyai satu kekhawatiran yang amat sangat kalau suatu saat nanti dia mati, ya. Karena pada waktu itu dia menjadi satu raja atau seorang raja yang begitu besar, yang begitu hebat, yang tidak bisa dikalahkan oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Makanya itu dia membangun tembok besar Cina yang begitu besar dan begitu panjang, yang panjangnya ribuan kilometer. Tetapi dia mempunyai kekhawatiran untuk dia mati, ya. Pada satu saat pasti dia mati, dia menyadari itu. Tetapi dia punya keinginan supaya ada satu zat ataupun satu unsur yang dia bisa dia makan ataupun dia bisa konsumsi sehingga dia tidak mati. Oleh sebab itu dia mengundang begitu banyak ahli-ahli di kerajaan itu, ya, supaya menciptakan satu zat kimia atau unsur kimia yang memungkinkan dia tidak akan mati, karena dia menjadi raja yang besar. Ada begitu banyak ahli-ahli yang dikumpulkan di negara itu, ya, atau di bangsa Tiongkok pada waktu itu, ya. Tetapi begitu banyak juga orang ataupun ahli-ahli itu yang gagal menemukan zat yang bisa menghindarkan dari kematian, ya. Sehingga dia selalu mencari orang-orang yang pintar, baik dengan kepintaran dalam arti
inteleknya maupun kepintaran, dari segi kuasa-kuasa jahat ya, yang bisa menawarkan untuk dia bisa terhindar daripada kematian. Karena intinya adalah bahwa dia tidak mau mati, karena dia menjadi raja yang besar pada waktu itu, dan dia mau mempertahankan kebesarannya itu. Sebenarnya tidak hanya di Cina saja, di beberapa bangsa-bangsa yang lain, di kerajaan-kerajaan itu seringkali raja-rajanya mempunyai pemikiran atau mempunyai keinginan, hasrat yang seperti itu. Karena kebanyakan bangsa-bangsa kerajaan di dunia ini adalah bangsa-bangsa yang merasa mereka menjadi bangsa yang besar. Mereka tidak mau dikalahkan oleh bangsa yang lain, dan mereka terus mempertahankan kehebatan bangsanya. Tetapi tidak mungkin ya, bahwa pada satu saat pasti raja-raja itu mati juga. Itulah raja di kerajaan dunia ini. Mereka mempunyai kerinduan supaya mereka menjadi besar dan mereka bisa tetap kekal ya di dalam kehidupannya, walaupun itu sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Dan itu sangat berbeda jauh dengan kerajaan surga. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus menceritakan tentang bagaimana kerajaan surga itu diumpamakan. Ada dua perumpamaan yang Tuhan Yesus jelaskan di dalam bagian ini, yaitu kerajaan surga itu diumpamakan seperti biji sesawi, biji yang kecil itu ya, tetapi kemudian kalau bertumbuh akan menjadi pohon yang besar. Bahkan di sini dikatakan burung-burung itu bersarang di cabang-cabangnya ya. Demikian juga dengan perumpamaan tentang ragi ya, bagaimana ragi itu sesuatu yang kecil saja ya, atau yang sedikit saja ketika dimasukkan di dalam satu adonan tepung terigu ya. Ragi tidak membutuhkan jumlah yang banyak, tetapi ragi yang kecil itu bisa mengembangkan adonan kue menjadi besar dan juga bisa dimanfaatkan atau bisa dimakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang percaya adalah warga kerajaan sorga, dan Allah menetapkan sebagai agen-agen perubahan di dunia ini. Jadi orang-orang yang percaya adalah agen-agen perubahan, sama seperti biji sesawi, sama seperti ragi ya, yang kelihatannya kecil ya, tetapi mempunyai pengaruh yang begitu besar. Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan surga dalam perumpamaan. Mengapa dikatakan dalam perumpamaan ya? Karena Tuhan mau memberitakan satu rahasia yang besar kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Karena jika orang tidak percaya kepada Tuhan, maka dia tidak akan memahami rahasia yang besar ini. Dikatakan di sini adalah bahwa hal-hal tersebut sesuatu yang tersembunyi sejak dunia dijadikan ya. Artinya itu sesuatu yang sudah lama orang mencarinya ya. Orang mencari rahasia yang sangat besar itu ya, tetapi tidak menemukan. Tetapi Tuhan Yesus justru menceritakan kepada para muridnya, supaya para muridnya memahami satu kebenaran ini ya. Hanya orang yang percaya kepada Kristus saja yang dapat memahami maksud dan arti perumpamaan ini ya. Karena bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ini sesuatu yang sulit dimengerti ya. Ada banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan mengkritik kebenaran-kebenaran Alkitab ya, dengan
mengatakan bahwa kebenaran-kebenaran Alkitab itu tidak masuk akal. Memang ada beberapa ataupun hal-hal kebenaran firman Tuhan itu tidak masuk akal, karena itu memang menuntut iman dari orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam bagian ini juga sesuatu yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus, supaya kebenaran ini akan menguatkan orang-orang percaya. Apa makna ataupun maksud daripada perumpamaan tersebut bagi orang percaya? Di dalam dua perumpamaan yang Tuhan Yesus jelaskan di dalam bagian ini. Hal yang pertama tentang biji sesawi. Biji sesawi yang kecil, ya. Di dalam ayat 32, ya, di dalam bagian ini atau yang tadi saya bacakan, bahwa memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, ya. Jadi di dalam kebudayaan ataupun di dalam keadaan di Israel, ya, biji sesawi itu biji yang paling kecil, ya, di antara biji-bijian yang lain, ya. Tetapi biji ini, ya, tidak berhenti kepada hal yang kecil itu saja, ya. Memang biji sawi itu sebagai sesuatu yang kecil, itu sebagai satu fakta, ya, yang tidak ada orang yang akan menyangka bahwa biji yang kecil itu kemudian akan bertumbuh menjadi pohon yang besar, ya. Bahkan burung-burung akan bersarang di dahannya itu, ya. Kemudian yang bagian yang lain, bahwa melalui proses yang panjang dan lama, ya, biji itu menjadi cikal bakal dari tumbuhan yang besar, di mana banyak hewan ataupun banyak burung yang bersarang di dahan-dahannya. Itu satu proses atau membutuhkan proses yang tidak sebentar, ya. Proses yang lama, ya, dari biji yang kecil itu kemudian berproses menjadi satu dibutuhkan oleh makhluk-makhluk yang lain. Khususnya di dalam bagian ini dikatakan burung-burung itu bersarang, ya. Biji itu sebagai sesuatu yang kecil, yang tidak berarti, tetapi kemudian menjadi satu pohon yang begitu besar, yang bertumbuh besar dan kemudian menjadi tumpuan bagi orang-orang yang lain ataupun makhluk-makhluk yang lain untuk dia bisa hidup. Dan itu merupakan satu penggambaran tentang kerajaan surga. Satu penggambaran yang sangat penting, bahwa kerajaan surga itu sebagai sesuatu yang kelihatannya kecil. Bahkan kalau kita melihat di dalam dunia ini, ya, kekristenan ini atau di dalam sejarah gereja, kalau kita melihat di dalam kisah para rasul, sejarah gereja di dalam kisah para rasul, kita melihat bagaimana orang-orang yang percaya pada waktu itu, ya, yang dimulai dengan 12 murid itu, kemudian lama-lama menjadi begitu banyak pengikutnya. Para murid Kristus pada waktu itu kemudian memberitakan Injil kepada orang yang lain. Banyak orang yang kemudian diubahkan hidupnya. Dan dalam tempo yang tidak terlalu lama, ya, Injil itu sudah menguasai ataupun sudah tersebar di daerah Eropa. Itu satu pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan itu jelas sekali merupakan penggambaran bagaimana biji sesawi yang kecil itu berubah menjadi pohon yang besar. Orang-orang yang percaya yang dulunya hanya sedikit, dulunya hanya kecil, tidak diperhitungkan, tetapi kemudian menjadi satu komunitas yang begitu besar yang mencapai dunia ini. Sesuatu yang sangat luar biasa.
Karena orang-orang yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan, kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Hidupnya diubahkan, hidupnya bergantung kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Itulah perumpamaan tentang biji sesawi yang kecil itu kemudian berubah menjadi pohon yang begitu besar, di mana burung-burung itu bersarang di dahan dari pohon itu, dan dia hidup di situ. Sebagaimana orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan kemudian percaya kepada Tuhan, dan itu dalam jumlah yang begitu besar, ya, komunitas yang begitu besar. Bahkan sampai sekarang ini kekristenan merupakan iman yang dianut oleh sebagian besar penduduk di dunia ini. Itulah penggambaran ataupun perumpamaan daripada biji sesawi yang kecil ini yang berubah menjadi satu pohon yang besar. Baik, yang kedua adalah ragi yang membentuk unsur yang berguna, ya. Di dalam ayat yang ke-33 dalam perumpamaan ini katakan, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil seluruhnya. Ragi adalah unsur kimia yang membuat adonan itu berkembang dan dapat dimanfaatkan. Kalau adonan kue kemudian berkembang dan dia bisa diolah yang berikutnya dan akhirnya menjadi makanan yang enak untuk bisa dimakan. Ragi sesuatu yang tidak nampak secara kasat mata bagaimana dia bekerja. Memang raginya sendiri adalah sesuatu unsur kimia yang bisa dilihat, tetapi ketika dia sudah dicampur di dalam satu adonan itu, maka tidak ada, atau mata kita, mata manusia tidak akan bisa melihat bagaimana ragi itu bekerja. Hanya yang kelihatan adalah efek daripada pekerjaan ragi itu yang menghamiri, yang mempengaruhi semua adonan itu. Ragi menunjukkan pengaruh yang besar kepada sesuatu yang dibentuknya. Tepung terigu yang walaupun dia diaduk ataupun dicampur dengan air, tetapi ketika tidak ada ragi di situ, maka tepung terigu itu hanya menjadi satu adonan yang biasa saja. Tetapi ketika tepung terigu itu diaduk atau dicampuri dengan air secukupnya dan juga dikasih ragi yang secukupnya, maka adonan itu menjadi sesuatu yang besar. Ada pengaruh yang begitu besar yang menjadikan adonan itu menjadi sesuatu yang berwujud menjadi unsur yang tidak biasa atau yang tidak seperti sebelumnya, ya, menjadi sesuatu unsur yang baru, ya, karena ada ragi tersebut, ya. Meskipun ragi itu tidak menunjukkan suatu pengaruh yang kasat mata, tetapi ragi menyebabkan pengaruh yang sangat besar dan sangat menentukan. Dan ini kembali lagi dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang kerajaan surga itu. Ragi yang tidak kasat mata itu, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang manusia ketika dia bekerja, tetapi kemudian mempunyai efek yang begitu besar kepada adonan. Sama halnya dengan
kerajaan surga itu. Kerajaan surga tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tetapi kerajaan surga itu sudah menyebar ke seluruh dunia ini. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sampai saat ini seringkali meremehkan kekristenan. Mereka berpikir bahwa kekristenan itu sebagai satu ajaran yang tidak benar, satu ajaran yang tidak masuk akal. Dan mereka katakan, oh, kekristenan itu sesuatu yang kecil saja, ya, yang bisa ditekan sedemikian rupa kemudian bisa hilang. Tetapi di dalam sejarah gereja, ya, kembali lagi di dalam sejarah gereja kita bisa melihat bahwa kekristenan itu sebagai satu pengaruh yang luar biasa di dunia ini. Orang-orang ataupun penguasa-penguasa di dunia ini pada awalnya tidak berpikir bahwa kekristenan itu bisa menjangkau seluruh dunia ini, menjangkau begitu banyak orang, ratusan juta orang atau miliaran orang di seluruh dunia ini. Tetapi ternyata sampai pada saat ini kekristenan mempunyai satu pengaruh yang luar biasa. Bahkan bagi agama-agama yang lain, ya, kekristenan itu menjadi satu ancaman yang sangat luar biasa. Kalau di Indonesia, kenapa kekristenan itu dihambat? Orang memberitakan Injil dilarang. Orang membangun gereja dilarang. Itu merupakan strategi-strategi yang mereka lakukan untuk menghambat kekristenan. Tetapi dari sejarah gereja kita bisa melihat bahwa usaha-usaha manusia untuk menghambat kekristenan itu tidak pernah berhasil. Bahkan di dalam sejarah gereja ada satu moto atau satu ungkapan yang luar biasa, yaitu bahwa darah para martir itu menjadi benih daripada gereja. Ketika di suatu tempat itu ada orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang dianiaya, bahkan dibunuh, maka disitulah kemudian kekristenan itu akan bertumbuh. Dan itu sudah terbukti di dalam sejarah gereja. Tidak hanya di satu tempat saja, di belahan-belahan dunia dimanapun juga, ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu dianiaya, bahkan dibunuh, maka disitulah kemudian benih iman Kristen, iman kepada Kristus itu kemudian muncul dan bertumbuh, bahkan menjadi sesuatu yang sangat besar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dari perumpamaan tentang biji sesawi dan juga tentang ragi ini, kita belajar bahwa kekristenan atau iman di dalam Kristus itu yang memungkinkan seseorang itu percaya kepada Tuhan dan orang itu hidup di dalam kerajaan surga. Sebagaimana Rasul Paulus katakan bahwa kita semua adalah keluarga kerajaan surga. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah keluarga kerajaan surga. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sadarlah dan yakinlah, ya, bahwa kita adalah keluarga kerajaan surga. Bahwa kitalah yang diumpamakan ataupun yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang biji sesawi dan juga ragi ini. Kita mungkin orang-orang yang kecil, yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Bahkan oleh keluarga kita mungkin kita tidak diperhitungkan, ya. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang berarti di hadapan Tuhan.
kita mempunyai pengaruh yang sangat besar di dunia ini, sebagaimana yang dijelaskan di dalam perumpamaan tentang ragi ini. Saya mau bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun saudara mungkin masih menjadi mahasiswa di tempat ini, dan mungkin saudara masih merasa kecil, wah saya tidak ada apa-apanya. Tapi dari kebenaran firman Tuhan ini, kita adalah ragi, seumpama ragi, di mana kita sedang diproses ya. Di dalam lembaga ini, saudara sedang diproses untuk supaya saudara menjadi orang-orang yang akan mempunyai dampak yang luar biasa di dalam pelayanan saudara pada waktu nanti. Kita tidak boleh merasa rendah diri terus-menerus ya. Mungkin saudara yang baru datang di sekolah ini, di STT Simpson ini, merasa bahwa oh saya kecil, saya tidak ada artinya apa-apa ya. Saya harap bahwa itu hanya perasaan saudara ketika saudara masuk di STT Simpson ya. Tetapi ketika saudara ada di dalam lingkungan STT Simpson ya, saudara belajar kebenaran firman Tuhan, saudara bergumul dengan kebenaran firman Tuhan, saudara mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara untuk menjadi hamba Tuhan, maka saudara harus meyakini ini, bahwa saudara sangat berarti di hadapan Tuhan, dan saudara menjadi agen-agen perubahan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar saudara. Sehingga ketika nanti saudara selesai di sekolah ini, ketika saudara pelayanan atau kembali ke keluarga, kemudian melayani di gereja ataupun di tempat-tempat yang lain, orang akan melihat bagaimana saudara berubah dan saudara mempunyai pengaruh yang sangat berarti di dalam pelayanan. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi biji sesawi dan juga ragi itu mengajarkan kepada kita dua hal yang mendasar, bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Kita ada di dalam situasi ini, di mana kita melakukan satu proses ya, dari yang kecil menjadi besar, dari yang tidak berpengaruh kemudian juga akan menjadi berpengaruh. Kemudian hal yang kedua yang saya mau tekankan kepada kita, bahwa kita adalah orang-orang yang merupakan agen perubahan di dalam dunia ini, baik di tengah-tengah keluarga kita maupun di tengah-tengah sekolah kita ini, ataupun nanti ketika saudara melayani di tengah-tengah jemaat atau di tempat-tempat yang lain. Saudara adalah agen-agen perubahan yang akan mempunyai pengaruh yang begitu besar, sekalipun pada awalnya tidak ada orang yang memperhitungkan saudara, tidak ada orang yang mengatakan bahwa oh ini seseorang yang begitu hebat yang bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi ketika kita bergumul di dalam kehidupan kita, mencari kehendak Tuhan, memahami kebenaran firman Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita mempengaruhi dunia. Itulah satu rahasia yang besar yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui perumpamaan ini, dan kita harus memahami. Oleh sebab itu, sebagai satu kesimpulan yang saya mau kita mengingatnya, dan juga kita selalu menegaskan di dalam kehidupan kita, bahwa Allah menempatkan kita di tengah dunia ini untuk menjadi biji sesawi dan ragi
yang akan mempengaruhi dunia ini, yang akan mempengaruhi keluarga kita, yang akan mempengaruhi jemaat kita, yang akan mempengaruhi masyarakat kita, mempengaruhi negara ini, bahkan mempengaruhi dunia secara keseluruhan. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan kami bahwa Tuhan mempunyai maksud yang indah di dalam hidup kami. Tuhan mempunyai maksud yang indah di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, dimanapun kami melayani, dimanapun kami berada. Karena kami percaya bahwa Tuhan menjadikan kami sebagai agen-agen perubahan. Ketika kami ada di satu tempat, maka kami akan mempengaruhi orang yang lain untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Untuk kemudian orang-orang yang kami layani pun juga akan merasakan bagaimana Tuhan yang membentuk kehidupan mereka menjadi orang-orang yang berarti di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan kami dan juga memberikan semangat bagi kami untuk kami terus melayani Tuhan, untuk kami hidup di dalam Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita menutup ibadah KKR kita yang keempat. Namun sebelumnya kita menaikkan pujian sampai akhir hidupku.
Baik, mari kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dalam doa. Saya kita dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kami bersama-sama beribadah pada Tuhan, untuk kami memuji-muji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, untuk kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan di dalam ibadah kami semua mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan akan senantiasa menuntun kehidupan kami dari hari ke hari, dan kami senantiasa mohon berkat dari anugerah Tuhan. Kiranya anugerah dari Bapa, kasih kemurahan di dalam Tuhan Yesus, pimpinan persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kami dari hari ini hingga Maranatha Tuhan Yesus menyebut kami salah-salahnya. Amin.